Gerindra tak mau kalah dengan Mahkamah Konstitusi. MK jauh hari sudah menghapus syarat pencapresan semua partai asal dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, otomatis boleh mencalonkan calon presiden 2029 nanti. Gerindra tanpa menunggu lama langsung pula mencapreskan Prabowo Subianto pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin. Gerindra ingin membentuk koalisi permanen lebih awal menuju Pilpres 2029. Koalisi permanen 2029-2034, bukan 2024-2029. Jadi bukan Gerindra atau Prabowo yang kecepatan, tapi MK lah yang kecepatan. MK tidak saja kecepatan, tapi juga mengubah pola permainan. Jadi wajar saja Gerindra pun mengubah pola permainan. Harus diakui langkah politik Gerindra ini sangat tepat, canggih, dan di luar perkiraan banyak orang. Siapapun yang mencetuskan ide ini, ia layak diacungi 2 jempol. Gerindra berhasil menggulung habis beberapa isu yang belakangan ini mendominasi. Gerindra tak mau dan tak bisa menjadi bulan-bulanan politik pihak luar saja. Gerindra ingin mengontrol permainan, bukan dikontrol permainan, termasuk atas nama lembaga tinggi negara sekelas MK sekalipun. Pencapresan Prabowo untuk 2029 bukan kecepatan apalagi ambisius, tapi karena format politik itu sendiri berubah drastis. Gerindra ingin lebih awal menilai siapa lawan dan kawan yang seiring. Jangan Gerindra pula yang digantung tak bertali menjadi sandera politik para elit partai politik. Hampir semua partai gelagapan atau tak siap dengan jawaban terhadap langkah politik Gerindra ini. Mungkin juga Gibran dan Jokowi sekalipun tak siap dengan jawaban yang tepat dan pas untuk langkah politik Gerindra ini. Rata-rata akan menjawab secara normatif saja. Mana pula ada partai yang menyerahkan loyalitasnya sepagi ini. Politik itu sendiri sering dikatakan dinamis. Gerindra pasti juga tahu hal itu. Tapi kalau ingin dikelompokkan, setidaknya ada 2 kelompok besar jawaban atas langkah politik Gerindra mencapreskan Prabowo saat ini, yakni yang sejak awal mengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu dan yang tidak. Yang sejak awal mengusung Prabowo Gibran, tanda komanya ada pada kursi cawapres. Apakah masih harus Gibran? Yang tidak, tentu keduanya masih terus mengintai. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar cepat sekali mengatakan setuju dengan koalisi permanen yang ditawarkan Gerindra itu. Tapi semua orang juga tahu bahwa PKB pula yang paling cepat pindah koalisi di saat ada tawaran koalisi yang lebih menggiurkan. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertanya, koalisi permanen itu sampai kapan? Batasannya harus jelas. Ini gaya bertanya politisi untuk mengelak saja. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu, padahal sangat tahu sekali. Artinya Nasdem berpeluang seperti kemarin menyiapkan lawan tanding Prabowo, hampir mirip dengan jawaban PKS. Biasanya rapat majelis syuro jadi alasan yang paling kuat. Kalau PDIP saat ini pun masih tegas menyatakan berada di luar pemerintahan Prabowo. Gerindra juga pasti sadar bahwa dengan format politik yang sudah diubah oleh MK, mustahil Prabowo akan menjadi calon tunggal. Dengan syarat pencapresan 20% saja, baik SBY maupun Jokowi pada periode kedua tetap saja punya lawan tanding. Bahkan SBY di eranya punya 2 lawan sekaligus, yakni Megawati dan Yusuf Kala, apalagi tanpa syarat pencapresan. Partai tentu ingin menang Pilpres, tapi pada saat yang bersamaan juga ingin menang Pileg. Jika semua mengusung Prabowo, jangan-jangan perolehan suara Gerindra bisa tembus 50% plus 1, dan partai yang berani memunculkan lawan Prabowo bisa jadi kalah, tapi suara partainya berpotensi naik seperti halnya PKB, Nasdem, dan PKS kemarin. Ini yang akan dikalkulasi betul oleh para elit parpol sampai pendaftaran Pilpres 2029 nanti.
Koalisi permanen memang menjadi tidak mudah. Istilah pengamat politik Gun Gun Haryanto, diksi yang sulit direalisasikan, mudah disebut dicita-citakan, tapi bukan untuk implementasinya, apalagi dalam format politik seperti yang sudah diputuskan MK sejak awal, seperti sengaja mengerjai Prabowo dan Gerindra. Seimbangan politik kerap kali juga menentukan. Contoh misalnya, apakah ada reshuffle atau tidak, evaluasi terhadap menteri, apakah kemudian ada dinamika hubungan personal yang berubah. Kan namanya dinamika politik itu tidak bisa di ruang hampa, selalu ada sejumlah paradoks ya. Ya tentu ya, seperti saya bilang, Demokrat hari ini menjadi bagian dari kabinet. Ya, dan timeline-nya hingga 2029. Nah, hingga 2029 itu pasti ada situasi-situasi yang tentu berkembang. Oke, anggap aja itu kemudian aman sampai 2029. Tapi apakah menjelang 2029 ada kesepakatan politik yang sama juga untuk mengusung paket yang sama 2029 dan seterusnya? Ini yang disebut dengan saya tentu memaknainya secara berbeda soal koalisi permanen itu apa gitu. Koalisi permanen itu hanya diksi yang sulit direalisasikan. Sekali lagi Gerindra dan Prabowo pastilah sadar hal itu. Bahkan Prabowo sendiri sering mengatakan bahwa demokrasi kita berbeda dengan demokrasi negara lain. Demokrasi barat maksudnya. Kita bersaing untuk kemudian bersanding. Bersanding sambil terus bersaing. Begitu seterusnya. Artinya Prabowo sendiri sudah sadar dan tak mempermasalahkan kalau nanti ada yang melawan dirinya di Pilpres nanti. Tapi setelah Pilpres usai akan dirangkul kembali seperti saat ini dan di masa lalu. Yang di luar pemerintahan pun tak pernah macam-macam. Kadang lebih pula seperti orang yang berada di dalam. Begitu sebaliknya.